Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Miss Rizky. Bagaimana nih adik-adik kabarnya di rumah? Semoga kabar kita semua dalam keadaan baik ya. Dan tentunya masih semangat belajar walaupun dari rumah. Materi pembelajaran kita kali ini yaitu tematik kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku di pembelajaran 3. Adik-adik, lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Nah, setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian dan fungsi-fungsi tertentu. Jadi adik-adik, tumbuhan itu ada bagian-bagiannya. Nah, meliputi akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Bagian akar merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah. Nah, secara umum jenis akar itu ada dua, akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu, contohnya padi dan jagung. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan yang berkeping dua, contohnya mangga dan jambu. Tetapi ada juga akar gantung, keluar dari bagian atas tanah dan bergantung di udara, contohnya pada pohon beringin. Lalu ada akar napas, muncul ke permukaan tanah untuk masuk udara, contohnya pada pohon bakau jenis api-api. Lalu ada juga akar tunjang, tumbuh ke segala arah untuk menunjang batang, contohnya pada pohon pandan. Fungsi akar pada tumbuhan meliputi yang pertama, menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Kedua, menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya. Ketiga, menyimpan cadangan makanan. Tumbuhan yang cadangan makanannya ada di akar, yaitu contohnya singkong ya. Lalu selanjutnya bagian batang. Nah, batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Fungsi batang ya meliputi yang pertama, menyalurkan air, zat hara dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Kedua, tempat tumbuhnya daun, bunga, serta buah. Lalu yang ketiga, tempat cadangan makanan ya, contohnya pada tebu. Tumbuhan memiliki batang berkayu dan juga batang basah atau berongga. Tumbuhan batang berkayu contohnya pohon jati, mangga dan sebagainya yang batangnya keras ya. Lalu tumbuhan batang basah atau berongga biasanya ada pada bayam, kangkung, seledri, jagung, rumput. Kenapa dikatakan batang basah dan berongga? Karena mengandung air dan udara yang lebih banyak. Selanjutnya bagian daun. Nah, di bagian daun ini terjadilah proses fotosintesis. Fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Selain itu, daun berguna sebagai tempat penguapan air dan sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Nah, adik-adik, daun dapat kita bedakan berdasarkan bentuk tulang daunnya. Coba perhatikan gambar daun ini. Ini bentuk tulang daun yang menyirip. Lalu yang ini bentuk daun menjari. Ini daun tanaman pepaya, daun singkong ya, juga menjari ya. Nah, ada pula bentuk tulang daun sejajar. Nah, sekarang ke bagian bunga. Bunga memiliki peran penting dalam perkembangbiakan tumbuhan. Karena pada bunga terdapat alat-alat perkembangbiakan. Alat perkembangbiakan tumbuhan yaitu putik dan benang sari. Kita lihat bagian-bagian bunga. Perhatikan ya adik-adik. Nah, di sini bagian-bagian bunga ada tangkai bunga, kemudian ada kelopak bunga, ada mahkota bunga. Lalu di sini ada putik dan benang sari. Putik dan benang sari inilah alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Lalu ada bakal buah. Nah, di dalam bakal buah ada bakal
biji. Nah, itulah bagian-bagian bunga. Jadi, fungsi bunga adalah sebagai alat perkembangbiakan dan sebagai perhiasan tumbuhan. Nah, selanjutnya bagian buah. Nah, buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi biji. Buah dan biji merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga, ya. Putih yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan tumbuh menjadi biji. Biji dilindungi oleh daging buah. Buah dari setiap tumbuhan ya memiliki bentuk yang beragam. Nah, adik-adik, pada pembelajaran kita sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai wawancara. Pertanyaan wawancara dibuat menggunakan kalimat tanya. Nah, perhatikan fungsi-fungsi penggunaan dari kata tanya berikut ya. Nah, kata tanya apa? Berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Contohnya, apa hewan yang Bapak pelihara? Nah, yang kedua, kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat di dalam peristiwa. Contohnya, siapa yang memberi makan hewan peliharaan Bapak? Kata tanya yang ketiga yaitu di mana. Kata tanya di mana berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian atau peristiwa. Nah, contohnya, di mana Bapak membeli makanan hewan? Kemudian kata tanya kapan, ya, kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian atau peristiwa. Contohnya, kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan Bapak? Kata tanya mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Contohnya ya, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Ya, itu dia. Lalu kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Contohnya, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan Bapak? Nah, kemudian kata tanya berapa berfungsi untuk menanyakan jumlah. Contohnya, berapa banyak hewan yang Bapak pelihara? Nah, seperti itu ya. Jadi adik-adik, saat wawancara, ajukanlah pertanyaan-pertanyaanmu dengan sopan. Tidak menyela pembicaraan narasumber saat menjelaskan. Serta akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Terima kasih telah menonton video Miss. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. God bless us.